Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pagi Bu semua. Kau Tuhan Pagi, Pak. yang setia, Selamat pagi Pak. Aku tersedia, aku percaya dan berserah. Ku tak akan takut, Kau Tuhan yang setia. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar ya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak hanya nama-Mu yang besar, kuasa-Mu yang besar, tetapi kasih-Mu juga besar dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu besar dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk menjadi seperti-Mu ya Bapa. Penuh kasih, penuh sayang. Kasih setia Tuhan harusnya menjadi satu pedoman dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya perkara bagaimana kami diselamatkan, bagaimana Engkau telah berkorban di kayu salib, tapi sudahkah kami menjadi bagian untuk menggambarkan semua unsur kuasa salib itu ada di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kiranya pertemuan BW ini membuat kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Ada Kristus di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Ada Kristus ketika kami berjalan dimanapun kami melangkah. Karena kami berjalan tidak sendirian, kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau terlalu baik bagiku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik bagiku, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Boleh sambil kedua tanganmu saudara, katakan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, oh, oh, dan memperluas daerahku, dan kiranya kami percaya Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Ajari kami di balik eksposisi kitab Yosua pasal 23 yang akan berlanjut. Setelah kami belajar bagaimana kami harus menegaskan diri kami, tidak menawar prinsip kebenaran di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami sakit, Tuhan akan sembuhkan kami. Kalau kami lemah, Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau pula yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Engkau juga yang memberikan kepada kami kasih, kemurahan-Mu yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Dan Engkau juga yang memberikan kepada kami kemenangan dan kuasa untuk menaklukkan setiap penguasa di udara, setiap penghulu setan, setiap penghalang-penghalang yang ingin menghambat pelayanan atau pekerjaan kami. Untuk itu kami sepakat, kami menyatakan di bawah nama Yesus, bertekuk lutut semua yang bukan daripada-Mu ya Allah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Kita kasih jempolnya. Hebat. Sangat hebat, teramat hebat. Selalu hebat, selama-lamanya hebat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, kita tos dulu supaya tidak ada yang lupa ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Baik, kita langsung buka ya Bapak Ibu eksposisi kitab Yosua pasal 23 berkaitan dengan pidato Yosua yang terakhir. Perikopnya pidato Yosua yang terakhir. Ya. Tetapi kemarin kita sudah bahas di ayat 1 sampai 8 bicara tentang apa? Betul sekali, tentang kita harus tegas ya sama diri kita sendiri. Makanya penting sekali kalau misalnya Bapak Ibu nih pas dengar suami istri gitu ya, untuk mengingatkan kembali kalau misalnya ada yang lupa atau apa gitu loh. Ingat kemarin yang diingatkan oleh Tuhan di BW. Karena tidak semuanya dan tidak serta-merta setiap orang itu akan mengingat ya mengenai tegas kepada diri sendiri ya. Apalagi kalau berkaitan dengan apa Bapak Ibu, hal yang dia sukai. Ya biasanya kita nggak bisa tegas dengan apa kemarin, dengan makanan ya, pantangan. Udah tahu pantangannya apa, tetap aja kita embat gitu kan. Iya, ya, makanya kita harus tegas sama diri kita sendiri ya. Itu salah satunya. Kan kebenarannya kita tahu ini pantang, tapi kita masih bawa rantang. Nggak makan di tempat, makannya di dalam kamar. Oke deh. Sekarang kita akan bahas, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemarin kan sampai ayat 8 ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Yosua pasal yang ke-23. Ini pidato perpisahan Yosua. Kita mulai di ayat yang 9. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu
Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagi kamu. Menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu. Sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai situ aja dulu ya Bapak Ibu. Sampai ayat yang ke-13 dulu. Jadi ayat 1 sampai 8 itu kan intinya di ayat yang ke-6. Ya kan? Karena kalau dari ayat ke-6 ditarik ke depan itu nyambung, ditarik ke belakang ya nyambung. Ya, saya coba ulang sedikit supaya Bapak Ibu bisa memahami maksud yang apa yang saya maksud ya, yang Roh Kudus bukakan dan saya sampaikan, saya bagikan pagi hari ini. Jadi seperti yang saya bilang, ayat 6 itu intinya sebenarnya. Kuatkanlah benar-benar, itu yang menjadi pokok persoalan, ya. Jadi tegaslah pada dirimu sendiri supaya apa? Kalau kita menguatkan atau menegaskan dengan benar-benar, maka kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau nggak nyimpang kanan kiri pasti nggak bergaul sama orang-orang di luar daripada yang kenal kebenaran. Kira-kira seperti itu kalau di bahasa kehidupan kita sehari-hari yang sekarang ini. Kalau ditarik lagi ke depan pun juga sama. Kalau saya tegas dengan diri saya sendiri, maka saya akan mengingat bahwa Tuhan saya yang membantu saya selama ini, yang memanggil saya, yang membuat saya itu mampu memiliki bagian-bagian yang bisa saya wariskan, bagian yang saya kasih buat orang, jadi berkat buat orang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari ayat yang ke-6 ini sekarang kita masuk. Makanya kemarin kan saya WA, itu pengakuan diri sendiri Bapak Ibu. Terus terang saja, butuh perjuangan untuk bisa tegas, belajar tegas sama diri sendiri, ya. Betul ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu setuju. Makanya saya gambarkan kenapa dengan hal yang paling kita suka. Ya karena itu tantangannya kan. Tantangannya yang paling kita suka. Siapa sih yang gak suka makan duren? Ya kan. Tapi ya kalau kita udah usia berapa, tekanan darah kita bagaimana, lalu diagnosa dokter seperti apa, kita juga harus bisa apa Bapak Ibu? Tegas sama diri sendiri. Sekalipun tukang durian itu seakan-akan berwajah malaikat, tetap kita nggak boleh sembarangan lagi makan durian. Ibaratnya kayak begitu, ya kan? Apalagi kayak semalam itu saya sempat lihat sama Abu nih, waduh, durian kok menul-menul ya. Sampai Abu nih bilang begini, itu gimana caranya ya? Kok bisa ya itu durian itu dipotong setengah, lalu dimunculkan itu yang namanya buahnya tuh sampai montok-montok gitu loh. Jadi itu durian seakan-akan tuh kayak lagi manggil-manggil kita juga gitu. Tapi puji Tuhan kita bisa tegas sama diri kami sendiri, kita cuekin tuh durian ya Bapak Ibu. Bukan apa-apa kan, karena lagi musim panas dalam. Saya besok masih ada pelayanan. Lusa saya berangkat. Abu nih juga demikian kan nanti pulang. Kan gak lucu Bapak Ibu, gerak-gerok di tengah jalan ya kan. Cuma gara-gara apa? Gara-gara duren. Sebenarnya bukan gara-gara duren. Gara-gara kitanya gak tegas. Iya. Jadi kalau misalnya kadang sakit, aduh asam urat saya sakit nih, tinggi banget nih. Ini gara-gara makan sop kambing itu loh. Bukan, gara-gara kitanya gak tegas sama diri kita sendiri ya kan. Sop kambing kita pikir sop bakut, kita pikir sop daging kelinci. Sekali kambing tetap kambing, betul gak Bapak Ibu?
Ya, jadi kitanya yang kurang. Nah, butuh apa? Butuh perjuangan. Kalau kita lihat apa yang tersirat di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 itu semua tentang apa? Tentang perjuangan, Bapak Ibu. Makin makin meningkat eskalasi perjuangannya. Bagaimana kita tahu? Karena dilihatkan hasil dari apa yang telah Tuhan lakukan. Bagaimana Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat di depan mereka. Bagaimana diibaratkan satu orang itu bisa ngejar 1.000 orang. Bayangin Bapak Ibu, saya nggak. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Oh, ini tuh ternyata kenapa bangsa Israel itu bisa menang terus. Bukan sekonyong-konyong karena punya Allah yang besar lalu dengan secara supranatural mungkin tiba-tiba ada angin ribut atau apa gimana. Yosua akhirnya ngaku di sini. Oh, ternyata satu orang Israel itu bisa ngejar 1.000 orang, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan nggak? Ngeri bener kan? Satu orang ini lebih hebat dari Avengers ini, lebih hebat dari Flash ini. Artinya nggak ada capek-capeknya. Nah itu semua, tapi itu semua karena apa? Karena Tuhan Allah gitu artinya kan. Satu orang itu bisa ngejar 1.000 orang. Bisa dikatakan satu bapak atau satu ibu nih di dalam BW ini bisa mengejar 1.000 perkara-perkara yang Tuhan izinkan. Dan 1.000 perkara itu bisa tuntas dan menang. Amin. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Siapa yang hebat? Bapaknya, ibunya, beweknya? Bukan, Tuhannya yang hebat. Nah, makanya Yosua ngomong, bisa mengejar 1.000 orang sebab Tuhan Allahmu. Gitu. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata berarti dari zaman dulu memang berubah setia itu adalah hal yang sering kali terjadi dalam diri seseorang. Dia lupa bagaimana siapa yang berperang buat dia, siapa yang mendampingi dia. Kita nggak usah ngomong Tuhan dulu lah. Ya, kita bicara tentang orang-orang yang memang sudah diizinkan Tuhan membuat kita tuh bertumbuh, makin kenal Tuhan, dapat pekerjaan misalnya, atau sehat, atau apa lagi, diberkati atau apa lagi. Banyak hal lah. Ada orang-orang yang masih ingat, tapi ada juga orang-orang yang merasa nggak perlu diingat. Yang Yosua sampaikan kepada umat Israel ini adalah jangan menjadi orang yang selalu merasa begini, ini nggak perlu diingat. Padahal setiap bagian di dalam langkah hidup manusia ada 1.000 perkara yang pasti akan dilewati. Perkara apa? Apa saja itu. Mulai ketemu, dipertemukan dengan masalah kesehatan, masalah ini, masalah itu, lalu menerima berkat ini, berkat itu, bahkan terlalu banyak untuk diperkatakan dan diceritakan. Nah, justru seharusnya semakin banyak perkara yang bisa kita lalui, seharusnya kita semakin tahu betul bahwa itu semua adalah Tuhan Allah. Ya, makanya di situ dikatakan sebab Tuhan Allahmu. Kamu gak boleh lupa dia yang berperang bagi kamu. Seperti yang dijanjikannya kepadamu. Jadi kalau Tuhan berjanji indah pada waktunya. Kita percaya itu pasti indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Amin. Melewati 1.000 bahasa air mata Bapak Ibu dan saya harus tetap tegar. Karena untuk mengasihi Tuhan. Untuk benar-benar belajar setia di dalam Tuhan. Itu memang butuh perjuangan. Amin. Jadi bukan hanya berjuang tegas kepada diri sendiri saja. Tetapi bagaimana untuk bisa menghormati dan mengingat bahwa setiap inci kehidupan dan apa yang kita kerjakan, progres kesehatan kita, progres kesembuhan kita, progres pemulihan kita, progres kemajuan, kepintaran saya, kecerdasan saya,
setiap inci itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Boleh sama-sama taruh tangan di dada, katakan sama-sama dengan saya. Setiap inci dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam setiap aspek kehidupan termasuk masalah-masalah saya tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya jangan melepaskan diri. Saya nggak akan mungkin melepaskan diri Abuna. Nah, di sini yang kita diajari yang luar biasa. Ternyata arti melepaskan diri itu bukan berarti dia langsung gak kenal sama Tuhan. Oh, dia tetap kenal sama Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu? Dia kembali lagi. Dia menawar setiap prinsip kebenaran di dalam dirinya sendiri. Yang tadinya 100% direduksi, ditawar lagi, direduksi, ditawar lagi. Hanya demi apa Bapak Ibu? Katakanlah demi nilai sosial, ya. Makanya di sini kan, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu. Apa sisa bangsa ini? Sisa-sisa bayang-bayang trauma. Sisa-sisa masa-masa lalu kita. Berarti setiap orang memang gak 100% pasti terhapus dari rasa-rasa trauma dan masa lalu. Bukan berarti darah Kristus tidak berkuasa. Kita harus relevan Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalamku. Memang secara teori dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi bukan berarti seenak itu dan semudah itu. Makanya jangan heran semakin orang intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, godaannya bukan hanya sekedar dari luar tapi dari dalam. Nah dari dalam itu dari mana? Dari sisa-sisa ini. Sisa-sisa bangsa-bangsa ini. Kan kita sudah menang kan? Dari masa lalu kita kan. Betul gak? Yang dikatakan kawin mengawin itu artinya kita jadi berkompromi gitu. Jadi mengawinkan lagi dengan hal-hal yang dulu. Mengawinkan lagi dengan air mata, bahasa air mata yang dulu. Padahal bahasa air mata ini kita sudah tahu. Ini bukan bahasa air mata yang benar untuk hidup saya sekarang. Kalau saya mau keluarin air mata bukan hal yang seperti ini. Harus hal yang lebih progres. Tapi apa daya Bapak Ibu. Karena memang dari dulu sudah seperti itu. Makanya itu bergantung kepada apa? Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih. Dan juga saya. Kita ini harus kembali lagi berbalik kepada diri kita sendiri. Katakan sama-sama dengan saya. Berbalik kepada diri saya sendiri. Iya. Makanya di ayat yang ke-6 kita mundur lagi ya. Benar-benarlah kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara. Itu supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi pribadi yang berbalik dan berpaut lagi kepada sisa-sisa yang seharusnya gak perlu kita balik ke itu. Kita bicara apa adanya. Dari mana sih kita bisa langsung lupa? Hal yang gak perlu kita lupa aja bisa kita lupa. Tapi lucunya, yang ingin kita lupa malah jadi ingat. Ya kayak itu tadi, karena memang Tuhan, kenapa sih kok Tuhan begitu? Bukan Tuhan begitu. Memang seperti itu. Menurut saya, dari situlah kita teruji ya Bapak Ibu. Makanya itulah adanya hukum Kristus dalam mengatakan bertolong-tolonganlah di antara sesama kamu sebagai saudara seiman. Dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Yosua ngomong ini gak cuma sekedar satu orang Bapak Ibu. Tapi ke semua. Tidak hanya pemimpin. Tapi ke semuanya. Ke anak-anaknya, ke bagian anak kecil sampai orang tua dan segala macam. Dengan harapan apa? Di antara mereka saling menguatkan satu sama lain. Saling mengingatkan. Makanya kalau ada salah satu di antara Bapak Ibu di dalam keluarga ada yang melemah.
Jangan dihardik, jangan dijauhi. Lalu didoakannya nanti dulu. Tapi dekatkan dan kuatkan dulu. Jangan semua serba doa, tapi kita nggak encourage orangnya, kita nggak deket sama orang, nggak deketin, nggak ngomong sudah ya. Itu tidak perlu lagi. Kita cuma doa terus nggak terjadi apa-apa. Kita harus real and relevant. Karena firman Tuhan itu real and relevant. Real itu nyata, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Relevan bisa kita lakukan sampai hari ini. Jadi di dalam diri kita itu memang dalam kenyataannya masih ada sisa-sisa. Kok Tuhan izinkan? Iya, Tuhan izinkan. Saya sangat yakin. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menguji dan melatih kita. Kita ini nggak bisa juga semudah itu langsung, oh ya besar setia Tuhan, haleluya, hidup sudah baru. Makanya kalau kita berpatokan seperti itu, kita gampang sekali kecewa sama orang. Katanya orang sudah hidup baru. Mana ngomong kok masih kayak begitu. Katanya pendeta, kok ngomong kelakuan masih kayak begitu. Karena apa? Karena mungkin belum sempat ikut BW, lalu belum sempat dengar Yosua pasal 23 ayat ini. Saya juga baru, dari dulu saya gini, ini bangsa-bangsa, kadang-kadang ini kan perjanjian lama yang saya lagi perang apa Tuhan. Lalu saya sadari, iya Tuhan ya. Musuh terbesar saya tuh diri saya sendiri sebenarnya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Dari mana kita tahu Abuna? Coba aja kita kalau lagi malas. Emangnya malas gara-gara orang lain? Kan bukan, gara-gara kita sendiri aja yang malas. Kitanya nggak mau mengalahkan rasa malas kita kan. Berarti sebelum kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi karena jam kerjanya terlalu banyak atau misalnya terlalu lelah atau apa. Pertanyaannya adalah, sudah belum kita kalahkan kemalasan kita? Kan gitu. Karena, oh nggak bisa gitu dong Abuna. Bisa aja. Gimana kalau misal seandainya Anda kurang tidur lalu saya bangunin, kenapa? Pak, Bu, cepat bangun, ada gempa bumi, Tuhan Yesus datang. Masa Bapak Ibu bilang begini, ntar dulu kurang tidur nih, ntar deh. Kan nggak mungkin kan? Iya dong. Iya kan? Saya bangunin bukan untuk BW misalnya. Ayo bangun, Tuhan Yesus sudah datang. Sebut shalom aja. Nah, ntar dia shalom, udah ntar. Ya udah. Saya nggak yakin loh Bapak Ibu begitu. Pasti kita langsung melotot semua Bapak Ibu. Langsung berbaris rapi saya bilang. Ya. Ya seperti itulah. Jadi mungkin saja kalau ada sisa-sisa hal-hal yang membuat kita, kok kayaknya saya belum benar-benar jadi orang yang murni kudus. Nggak ada yang murni dan sekudus itu. Sampai Yesus datang kali yang kedua, lalu mengubah tubuh kita sebagai tubuh menjadi tubuh kemuliaan. Baru di situ saatnya kita menjadi murni, kudusnya dan benarnya. Karena di saat itulah kita naik bersama-sama dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai dan hidup dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama dengan Dia dan masuk dalam perjamuan anak domba. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Allah kita yang sangat baik. Rencananya indah dan dahsyat, ya kan? Jadi itu yang penting Bapak Ibu ya. Kalau seandainya misalnya, kok saya masih begini sih? Jadi kita jangan lagi merasa, kok kayaknya saya nggak maju. Enggak. Itu semua pikiran dari si buruk ya. Kalau Tuhan itu memang izinkan seperti itu. Kenapa? Karena itu kenyataannya. Yang penting kita tidak lagi mengawinkan dengan sisa-sisa kehidupan kita. Itu yang paling penting. Emang kenapa? Kalau nggak sengaja kawin bagaimana Abuna? Misalnya gitu. Nggak sengaja kita jadi terjatuh lagi bagaimana? Ya kita bahas lagi besok ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada yang berasumsi, pasti Tuhan nggak berkati. Sebenarnya bukan tentang hal Tuhan nggak berkati. Tuhan tetap memberkati. Karena Dia Allah yang absolut. Sekali Dia kasih, Dia tetap kasih. Sekali Dia berkati, tetap Dia berkati. Tapi ada hal yang lain yang lebih mendasar daripada itu. Apa itu? Pastikan besok pagi ada di BW kembali ya.
Oke, kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Mari kita tepuk tangan dada, kita satu di dalam doa. Kami menyadari ya Tuhan Yesus, tanpa Roh Kudus-Mu kami gak sanggup dan kami gak bisa. Kehidupan kekristenan bukan hanya tentang mengasihi, mengampuni, diberkati, jadi berkat, melayani ladang Tuhan. Tetapi untuk kehidupan kami di bagian-bagian yang termasuk parsial kecil, kami bahkan tidak mengerti. Kami seringkali menganggap diri kami mengerti, tapi sesungguhnya kami nggak mengerti. Terima kasih untuk interpretasi yang linear dengan pesan Tuhan yang sudah Tuhan letakkan dan Tuhan sampaikan melalui Nabi besar Yosua, orang pilihan-Mu. Kami percaya kami orang-orang pilihan Tuhan. Dunia inkonsisten. Kalau kami nggak tegas pada diri kami sendiri, kalau kami sering menawar prinsip kebenaran kami, maka kami akan tereduksi dengan dunia dan menjadi bagian dari dunia. Padahal kami seharusnya menjadi bagian dari rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Berikanlah kepada kami keteguhan dan satu semangat untuk tetap berjuang. Tidak hanya hidup ini perjuangan. Mengasihi Tuhan pun sebuah perjuangan. Memastikan bahwa bisa mengerti kehendak Tuhan pun butuh perjuangan. Bahkan kami bangun pagi saja butuh perjuangan. Kami mau tidur pun juga butuh perjuangan. Karena ada orang-orang yang sulit tidur. Ada orang-orang yang sulit bangun. Tapi kami bersyukur kami masih bisa bangun dan masih bisa tidur. Daripada tidak bisa bangun dan tidak bisa tidur sama sekali. Untuk itu hamba percaya. Biarlah melalui BW ini ya Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Mu yang sudah kami dengar. Tidak ada lagi kami yang sulit tidur. Sekalipun tidur kami mungkin tidak seideal hitungan manusia. Tetapi kami yang penting bisa bangun. Kami bisa semangat menyambut kebenaran Tuhan. Kami semangat dalam mencari wajah Tuhan. Dan yang terpenting, kami semangat untuk berjuang tetap menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dan tidak jatuh dalam sisa-sisa bagian yang memang bisa saja masih ada di dalam kehidupan kami. Tetapi itu semua tidak akan membuat kami jatuh. Sebab kami tahu betul kami kuat semua karena Tuhan. Kami kaya, itu pun campur tangan Tuhan. Kami bisa, itu semua adalah kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus. Kami gak boleh berubah setia. Kami harus terus tetap ingat. Kami bisa cakap menanggung 1000 perkara. Bukan karena kami sudah bertumbuh dan hebat. Bukan. Tetapi karena Kristus Tuhan di dalam kami tetap ada. Yang membuat semakin kami bertumbuh, Engkau tetap hebat. Karena Engkau yang terhebat. Dan Engkau yang selalu dan selamanya hebat. Terima kasih Tuhanku yang baik. Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Bukalah tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat damai sejahtera dilimpahkan atasmu. Urapan yang baru setiap pagi. Fresh anointing every morning. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera. Kita tidak akan dan tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita, termasuk berkat ini, adalah campur tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian sama-sama yang sepakat katakan amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu buat Allah kita yang hebat dan besar luar biasa. Ya Bapak Ibu mohon izin doanya karena nanti tengah malam Abuni akan pulang ke Sorong ya Bapak Ibu. Ya untuk itu Bapak Ibu ya mohon doanya supaya semua berjalan dengan baik. Pesawatnya juga bagus. Ya besok subuh kita akan doakan
ketika Abuni sedang dalam perjalanan ya, sedang di perjalanan di dalam pesawat, kita doakan di dalam BW ya. Abuni nggak usah buka handphone, nggak usah ikut BW dari dalam pesawat. Walaupun kerinduan saya terjadi KKR di dalam pesawat ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu yang terkasih, semangat sehat selalu, salam buat orang-orang terdekat, Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat ya, dahsyat dan Terima ajaib. kasih. Terima kasih ya Buna. Iya, Bu Buna. Terima kasih. Terima kasih ya Buna, Abuni semua di dalam Tuhan berkati. Sama-sama. Sama-sama Ibu, sama-sama Bapak. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ya, Pak Musa Lembang, selamat bekerja Pak Musa. Ya, dan juga untuk semuanya Bapak Ibu, Bu Biho, juga Bu Duma, ya. Tadi ada beberapa rekan yang sudah keluar duluan karena pasti sudah dekat dengan tugas, Bu Murhatik, Bu Nova, juga Bu Marta, ya. Salam buat Pak Ricardo, Bu Merina Baban, buat Pak JP, buat anak-anak dan menantu salam ya, doa kami untuk mereka selalu, Bu Lince Sianturi, Ibu Elizabeth Alo, juga untuk Ibu Marina Stepu, Bu Anne dan Pak Charles di Las Vegas, juga untuk Bu Leli Kristiani, Bu Yani, Bu Musa sudah, Bu Teresia dan juga Pak Yongki, juga untuk pelatih Chelsea yang baru yaitu Abuni Kartika, juga untuk Ibu Ida, untuk Wogi, untuk Pak Evan dan juga Bu Jessica, untuk Bu Diana dan Pak Yosep, untuk Ibu Fania, untuk Shalom hambanya, Bapak Emmanuel Ginting, salam buat Ibu juga, juga untuk anak-anak Crash Kids, untuk Ibu Sisilawati, untuk Bu Teresia Lee, selain Pak Yongki, salam buat cucunya. Siapa namanya Abu nih kemarin? Si kecil itu ya, si pintar itu. Salam ya, Tuhan berkati. Juga untuk Bu Linda dan Pak Dwi, untuk Ibu Demi, Bu Mei, juga Ibu Dora Gunawan. Ada yang belum saya sebut? Tidak ada ya, semua sudah saya sebut. Oke, sampai jumpa besok. Jawaban mengenai hal yang mendasar selain bukan Tuhan tidak memberkati, tapi apa itu? Sampai jumpa besok pagi. Tuhan berkati. Shalom. God bless. Ya, saya izin end meeting ya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.